Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita dengan sukacita yang baru, amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menikmati Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya pribadi yang kami banggakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dan katakan, tiada kata kami kan bersorak Tuhan, amin. Segenap hati dan kekuatanku, haleluya, haleluya, bagi anak domba, haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya, anak domba. amin. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak. Haleluya, amin. Haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Katakan beri pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan muliakan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita, bergembira karena Engkau yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan amin, haleluya. Bapak Ibu yang percaya Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangannya di rumah. Kita naikkan pujian ini, katakan sebab Dia baik, haleluya. Amin. Yesus Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan
bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia, sebab Yesus baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Amin Tuhan, sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia, katakan untuk selamanya, untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia, untuk selamanya. Amin, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya, mari beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Mari beri Haleluya. Karena Roh Allah ada di dalam setiap kita, amin. Untuk itu kita mau menari lagi lebih buat Tuhan kita. Haleluya. Woo. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mari menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Mari sama-sama katakan, karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti. Mari naikkan, katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Pam pararam pam 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 param, pararam pam 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 param, pararam pam 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 param, pararam pam pam pam. Hey, pam pararam pam 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 param, pararam pam 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 param. Sama-sama katakan, ku kan menari, Ku kan menari. menari seperti Daud menari. Mari goyangkan tanganmu, katakan. Amin. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan.
adanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Mari dengan sungguh-sungguh katakan glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, oh. Glory, glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Yes Lord. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya. Salam, selamat pagi buat jemaat GBI Sukacita Bandung. Senang sekali pagi ini boleh menyapa Bapak Ibu sekalian, dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang GBI Sukacita Bandung, orang tua kami Pak Bersitarigan dan Ibu. Terima kasih buat kesempatan untuk kami melayani siang hari ini untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh melayani, dan kami berdoa buat Bapak dan Ibu kiranya sehat-sehat dan baik-baik saja. Seperti firman Tuhan berkata bahwa biarlah kita sehat-sehat dan baik-baik saja. Inilah doa kami kepada orang tua kami, biarlah Bapak dan Ibu semakin diberkati, semakin panjang umur, semakin sehat, semakin banyak boleh jiwa-jiwa dimenangkan lewat pelayanan Bapak Ibu. Dan kemudian apapun yang dikerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Siang hari ini saya akan khotbah seperti tema yang diminta adalah ekonomi dan usaha yang diberkati. Bapak Ibu sekalian, tahukah kita bahwa Allah menciptakan manusia pada hari ke-6, dan kenapa pada hari ke-6? Pernahkah kita pikirkan itu? Di hari pertama, hari kedua, 3, 4, 5, Tuhan ciptakan segalanya. Untuk apa? Untuk manusia. Mengapa? Supaya manusia menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan begitu semuanya ada, baru kemudian manusia diciptakan. Bukankah dari awal ternyata manusia sangat-sangat sudah diberkati oleh Allah. Dan manusia tinggal menikmati semua yang diberkati oleh Allah itu. Jadi memang kodrati manusia memang sejak awal penciptaan adalah diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini seperti tema yang saya dapatkan bahwa temanya adalah ekonomi dan usaha yang diberkati. Mari kita akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu apapun yang ditulis di dalam firman Tuhan
di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, semua kisah-kisah, semua tokoh-tokoh Alkitab itu semua adalah contoh bagi kita, adalah pola bagi kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini sudah pernah terjadi, dan yang terjadi itu menjadi pola yang akan terus berulang, dan itu akan menjadi contoh. Sehingga apa? Sehingga kita mengerti apa yang sudah terjadi dan akan terjadi, dan itu semua berdasarkan firman Tuhan. Dan saya berdoa biarlah firman Tuhan itu bukan cuma pengetahuan, tetapi pengalaman hidup bagi kita yang percaya kepada Dia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur Tuhan siang hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, menikmati baiknya Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam rumah Bapa kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik buat kehidupan kami. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan kami berdoa Tuhan biarlah siang hari ini Bapa di sorga, gembala kami, memberi kami domba-dombanya makanan, dan kami memberikan waktu kami Tuhan untuk diberi makan oleh gembala kami, gembala yang baik yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Berbicaralah ya Tuhan, bicara buat kami anak-anak-Mu. Roh Kudus membukakan satu demi satu bagi kami pewahyuan-pewahyuan yang baru, dan Tuhan memberkati kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu itu adalah terang dan garam keselamatan bagi kehidupan kami, jalan kami Tuhan, untuk boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, tentang ekonomi dan usaha, bukankah kita boleh belajar bagaimana di zaman-zaman yang kritis, kemiskinan itu sudah terjadi di perjanjian lama, pernah terjadi di masa Ishak, pernah terjadi juga di masanya Yusuf. Terjadi kelaparan di mana tempat mereka tinggal. Ya, kita bisa belajar di Kejadian pasal 26, ya. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa di Gerar tempat Ishak tinggal waktu itu terjadi kelaparan, sedang terjadi krisis. Mari kita membaca mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Itu akan menjadi pembacaan pertama kita. Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Maka mendaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu sekalian, siapakah Ishak? Siapa orang tuanya? Ishak ini anak siapa? Kalau yang sekolah minggu pasti tahu. Yang tidak sekolah minggu juga tahu, karena khotbah ini sering dikhotbahkan. Benar Bapak Ibu? Nah, Ishak adalah keturunan dari Abraham, anaknya Abraham. Abraham sendiri punya anak-anak perjanjian. Siapakah keturunan rohani itu? Keturunan rohani itu adalah kita. Anak-anak rohaninya adalah kita. Mari kita membaca Galatia pasal 3 ayat 27, 28 dan ayat 29. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka apa? Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan apa? Dan berhak menerima janji Allah. Jadi kalau Ishak berhak menerima janji Allah, saya dan Anda yang juga adalah anak-anaknya Abraham, keturunan-keturunannya Abraham,
juga berhak menerima janji Allah, juga berhak menjadi kaya, dan kian lama kian kaya, dan kemudian menjadi sangat kaya. Menarik Bapak Ibu sekalian. Mengapa saya katakan menarik? Justru Abraham diberkati di saat Gerar sedang kelaparan. Gerar sedang krisis. Dan Tuhan berkata apa? Tuhan berkata kepada Ishak di ayat 12 dan 13 tadi dikatakan apa? Menaburlah. Menaburlah Ishak di tanah itu. Jadi Ishak menabur di saat tanah itu sedang mengalami kelaparan, krisis. Gerar artinya tempat kediaman. Jadi Tuhan bicara kepada Ishak supaya Ishak tidak pergi ke Mesir. Mesir itu bicara tentang dunia ini. Mesir itu bicara tentang double stress, tekanan. Sedangkan Gerar itu adalah tempat kediaman. Artinya tempat kediaman. Tuhan bilang tinggallah di Gerar, tinggallah di tempat kediaman ini. Raja Daud pernah berkata, Tuhanlah tempat kediamanku dan kubu pertahananku. Siapakah tempat kediaman kita, kubu pertahanan kita? Tuhan Yesus. Jadi waktu kita tinggal di dalam Dia, rest di dalam Dia, masuk ke dalam Dia, Dialah tempat kediaman kita, kubu pertahanan kita. Waktu kita tinggal diam di dalam Dia, kita beroleh berkat yang didapat oleh Ishak itu, yaitu apa? Diberkati, kian lama kian kaya, dan sangat kaya. Waktu kita bisa rest, waktu kita bisa fokus kepada Tuhan yang ada tempat kediaman kita, bukan fokus kepada dunia ini. Mesir itu adalah bicara tentang dunia. Waktu kita fokus kepada Tuhan, maka berkat-berkat dari sorga itu turun buat kita. Berkat-berkat yang daripada Tuhan itu turun kepada kita. Kita tidak mengandalkan yang dari dunia ini, tapi kita mengandalkan apa yang dari sorga. Amin. Mari kita membaca Ulangan pasal 11 ayat 10, 11 dan 12. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dan dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Jadi di Mesir, tanah Mesir itu ditaburi benih. Sama juga di Israel, di tanah perjanjian, di Kanaan, ditaburi benih yang sama. Tapi apa yang beda Bapak Ibu? Yang beda adalah air yang mengaliri tanah Mesir adalah air dari sungai Nil. Ingat waktu tulah pertama air menjadi darah? Iya, air menjadi darah. Kenapa Tuhan buat air menjadi darah untuk sungai Nil? Karena apa? Karena orang-orang Mesir bergantung dari air sungai Nil itu. Tapi kita tidak bergantung dari air sungai Nil, air yang adalah sumber dunia. Kita bergantung dari air yang mana? Coba kita baca ayat seterusnya, ayat 11 dan 12. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, dan yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Jadi air yang kita buat hidup kita itu adalah air yang dari atas, air hujan. Supaya apa? Supaya kita berharap kepada yang di atas, bukan kepada yang di dunia ini. Bukan yang dari sungai Nil, tetapi yang dari atas, dari sorga.
Supaya apa? Supaya fokus kita kepada yang dari atas, yang dari sorga. Amin Bapak Ibu sekalian. Fokus kita bukan apa yang sedang terjadi, tapi fokus kita hanya apa yang sorga sediakan bagi kita. Hari-hari ini mungkin membuat kita khawatir, mungkin membuat kita takut, mungkin membuat kita menjadi tidak percaya. Pandemi yang tidak tahu kapan berakhirnya. Sekarang memang sedang vaksin, tapi kita tidak tahu bagaimana hasil dari vaksin ini. Kita berharap semuanya sukses sehingga pandemi ini segera berakhir. Tapi banyak yang pesimis, banyak kemudian opini di sana sini, banyak kabar buruk di sana sini. Inilah dunia ini. Ya, belum selesai sudah ada muncul pandemi dengan klaster baru. Belum ada, ya sudah ada korban dari klaster yang baru, ada klaster yang baru lagi. Sungguh mengerikan, sungguh menakutkan. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Tetapi kita tidak terpengaruh dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Waktu Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera itu. Bahtera itu Tuhan suruh buat apa? Cuma lihat ke atas, ada jendela, ada pintunya. Jendela di samping kiri kanan enggak ada. Enggak seperti kapal-kapal zaman ini. Ya, supaya apa? Supaya Nuh dan keluarganya tidak perlu memusingkan apa yang terjadi di luar sana. Bagaimana bahtera itu diombang-ambingkan oleh angin badai yang besar. Nuh dan keluarganya tidak perlu tahu. Nuh dan keluarganya tidak perlu takut. Karena apa? Karena mata mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Di saat krisis, ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Waktu kita benar-benar mata kita fokus hanya tertuju kepada Dia. Di saat krisis, ribuan orang datang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Lalu hanya cuma ada 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus. 5 roti dan 2 ikan itu bisa kasih makan 5.000 orang. Laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Dan sisa 12 keranjang. Di tangan Yesus 5 roti dan 2 ikan itu bisa melakukan mujizat yang luar biasa. Kalau fokus kita hanya kepada penyediaan Yesus. Waktu Petrus berjalan di atas air, kalau lihat hukum dunia, pengalaman dunia ini harusnya apa? Harusnya Petrus tenggelam, tercebur, kelelep. Tapi apa yang terjadi? Petrus benar-benar berjalan di atas air saat dia fokus matanya hanya tertuju kepada Yesus. Tapi waktu dia mulai terganggu dengan angin badai yang datang menerpa dia, fokus dia mulai mengalih kepada angin dan badai itu. Apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam, dia mulai jatuh. Dan syukurnya Bapak Ibu sekalian, tangan Tuhan itu menangkap dia. Yesus tarik dia sehingga dia tidak jatuh. Saya teringat dengan perumpamaan pokok anggur di Yohanes 15 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Baik, kita baca Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ya, Yohanes pasal 15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mungkin ayat ini sering sudah kita dengar, tapi biarlah siang hari ini kita mendapatkan sesuatu yang baru. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ada kata setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ini kejam sekali. Apakah Bapa kita di sorga seperti itu? Ya, kalau tidak berbuah kita dipotong.
Kalau kita baca bahasa aslinya, maka kita menemukan kata aero. Jadi bukan dipotong, bukan dibuang. Aero itu apa? To lift up, diangkat. Ya, kalau kita ke kebun anggur, maka yang mengelola kebun anggur itu waktu menemukan ranting yang layu, yang mulai layu, yang kemudian jatuh ke tanah, apa yang dilakukan oleh pengelola kebun anggur itu? Nah, di dalam kebun anggur itu biasanya ada kayu seperti ini, kayu berbentuk salib. Ini indah sekali Bapak Ibu pewahyuannya. Jadi kayu itu bicara tentang salib Kristus. Jadi waktu ranting itu, yang layu itu, yang tidak berbuah itu, ya, waktu dia jatuh bukan dipotong tapi diangkat. Supaya apa? Supaya dia bisa terima sinar matahari yang cukup, supaya dia beroleh kehidupan yang cukup. Kemudian diangkat. Lalu apa? Ditaruh di atas kayu yang berbentuk salib tadi. Ini gambaran dari apa? Tanah, ya. Waktu ranting itu jatuh ke tanah, tanah itu bicara tentang dunia ini. Waktu mata kita fokus kepada dunia ini, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan angkat kita supaya apa? Supaya kita tidak lagi bergantung kepada tanah yang dikutuk ini, tetapi kemudian kita bergantung kepada salib Kristus. Fokus kepada Yesus, bukan fokus kepada tanah. Fokus kepada dunia ini. Bapak Ibu sekalian, kita anak-anak Tuhan hari-hari ini, kita belajar bahwa hidup kita bergantung bukan dari dunia ini, tapi bergantung dari sorga. Bukan bergantung dari pengalaman-pengalaman orang-orang, bukan bergantung dari apa kata orang, tapi kita bergantung dari apa kata firman Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari apa yang keluar dari mulut Allah. Ishak diberkati di saat krisis. Mengapa? Karena dikatakan di ayat 12 dan 13 tadi apa? Tuhanlah yang memberkati Ishak. Jadi bukan daya upaya Ishak, bukan karena apa yang Ishak buat, tapi Ishak cukup percaya, cukup mendengar, lalu percaya apa yang dikatakan Tuhan. Lalu waktu Tuhan berkata menaburlah, maka dia menabur. Dan lalu dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Berapa kali lipat? 100 kali lipat. Jadi andalkan yang dari surga. Andalkan Tuhan. Bukan andalkan apa kata dunia, apa kata orang-orang, apa pengalaman manusia. Kita tidak mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan diri kita sebagai manusia, tapi kita mengandalkan Tuhan. Mazmur 33 ayat 17 dan 18. Kuda adalah harapan sia-sia. Kuda bicara tentang kekuatan manusia. Power. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Dan sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada kita, bukan untuk cari-cari kesalahan kita, tapi mata Tuhan tertuju kepada kita anak-anaknya. Agar apa? Agar Dia memastikan bahwa setiap kita memperoleh kasih setianya. Maka kita dipastikan menerima kasih Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Ada pujian mengatakan seperti ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu.
Kita orang percaya, hidup kita tergantung oleh kasih setia Tuhan. Amin. Kita tidak tergantung oleh apa kata dunia ini, tapi kita tergantung oleh apa kata Tuhan untuk hidup kita. Kita bukanlah kuda yang mengandalkan kekuatan, tapi kita mengandalkan kasih setia Tuhan itu setiap pagi untuk kita semua. Amin. Dan mari kita kemudian membaca ayat yang terakhir, Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada kata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kemudian ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi ayat 7 katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan. Dan karena itu kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak akan mengalami datangnya panas. Daunnya tetap hijau, kita tidak khawatir dalam tahun kering, dan kita tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Amin, Bapak Ibu sekalian. Betapa luar biasanya Tuhan menjaga hidup kita. Betapa luar biasanya Tuhan memberkati anak-anaknya. Dia mencintai kita. Dia mencukupkan semua kebutuhan kita. Yesus pernah berkata, marilah semua yang letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku, dan aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Mungkin hari-hari ini kita mulai merasa letih, terlalu berat tekanan hidup, makin hari makin sulit dunia ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, dengarkanlah firman Tuhan. Apa yang terjadi di dalam dunia ini semuanya adalah fana, sementara. Apa yang kita rasakan, alami di dalam dunia ini semuanya adalah sementara. Dan Tuhan tetap berjanji, Dia akan memberkati kita. Ekonomi kita, usaha kita pasti diberkati. Karena apa? Karena seperti yang saya katakan di awal, tujuan Allah menciptakan manusia sejak dalam penciptaan, bahwa manusia kodratinya adalah diberkati. Semua sudah diciptakan Allah dari hari pertama sampai hari kelima, dan hari keenam manusia diciptakan supaya apa? Supaya manusia menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan untuk manusia. Betapa Tuhan sangat mengasihi manusia. Jadi mari kita menikmati apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak berharap kepada dunia, karena dunia adalah sementara, fana, dan sia-sia firman Tuhan katakan tadi. Jadi kita berharap kepada yang sorga, yang kekal, yang untuk selama-lamanya bagi kita. Dan pengharapan kita tidak sia-sia. Amin. Saya akan mengajak kita membaca di Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 sebelum kita tutup di dalam doa. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ayat ini adalah sebuah pujian yang indah, ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan pulihkan kita. Dunia akan melihat orang-orang ini apa? Dikatakan, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, kepada kita. Tuhan sudah melakukan perkara besar. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tahukah kita otomatis kita punya identitas yang baru. Apa identitas yang baru itu? Paulus menulis di dalam setiap tulisannya, dari Roma sampai 2 Tesalonika, dia tulis di dalam Kristus, di dalam Dia, melalui Kristus, melalui Dia. Dan dia tulis itu berkali-kali, lebih dari 200 kali dari semua kitab yang dia tulis. Kalau dia ulang-ulang sampai 200 kali, berarti Paulus menekankan ini dengan serius. Supaya apa? Supaya semua orang percaya mengerti, tahu bahwa apa? Bahwa kita punya identitas yang baru. Apa identitas yang baru itu? Kita ada di dalam Dia. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi di ayat yang terakhir dari Mazmur 126 ayat 6 tadi berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Dikatakan apa? Mudah-mudahan, oh enggak mudah-mudahan, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itulah jaminan bagi kita. Dan apa? Tuhanlah yang melakukannya bagi kita. Maka kita bersuka cita. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Jangan takut dengan ekonomi keluargamu. Jangan takut dengan usaha dari apa yang kau kerjakan. Kalau Ishak diberkati, Yusuf diberkati, kita juga pasti diberkati. Karena kita juga adalah keturunan Abraham. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus membukakan bagi kami lebih lagi Tuhan. Berbicara lebih dalam lagi lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar siang hari ini. Tolong kami semua Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami Tuhan, boleh bukan cuma sekedar mengerti dan menjadikan firman-Mu ini menjadi pengetahuan, tapi biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pengalaman hidup kami. Kami mengalami mujizat Tuhan demi mujizat Tuhan lewat kehidupan kami yang percaya kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat di GBI Sukacita Bandung, satu persatu Tuhan lawati mereka. Apapun yang mereka perlukan, sorga yang mencukupkan. Mereka biarlah mengandalkan Tuhan. Fokus mata mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan lewat kedua tangan mereka, Tuhanlah yang membuat mereka berhasil. Tuhan yang membuat mereka naik dan mereka tidak akan pernah turun. Mereka akan jadi kepala dan bukan ekor. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan bagi Abraham dan keturunannya. Bagi kami semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Berdoa Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebersamaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Pelihara jiwa
Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi ini, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Tarigan beserta Ibu. Tuhan, kami berdoa berkati mereka. Kau berikan terus kekuatan, kesehatan, bahkan panjang umur, supaya terus menjadi berkat bagi kami dan juga bagi banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Samuel, beserta Ibu sebagai wakil gembala. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan juga terus menolong mereka untuk menjadi berkat bagi gereja, bagi THB, dan juga bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati buat semua jemaat-Mu Tuhan yang ada di pusat. Tuhan, Kau yang berkati semua jemaat-Mu yang ada di rumah. Berkati usaha, pekerjaan mereka Tuhan. Terlebih Tuhan, biarlah tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat semuanya. Kalau ada yang sedang sakit, dalam nama Yesus telah sembuh. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat semua hamba-hamba-Mu yang melayani, baik yang ada di pusat maupun yang di lapangan, di daerah-daerah. Tuhan, Kau yang berkati, Engkau terus menolong supaya kami tetap bersuka cita karena Tuhan. Terima kasih berkati semua, khususnya Tuhan hamba-hamba-Mu yang ada di lapangan misi. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan mereka. Jemaat yang dilayani semakin bertumbuh Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa mengangkat tangan kami, memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau tahu semua apa yang dialami bangsa kami Tuhan. Kami berdoa memberkati khususnya Tuhan hamba-Mu Bapak Jokowi sebagai presiden kami. Kami menopang beliau Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan bagi beliau untuk boleh terus melakukan tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa khususnya Tuhan buat keadaan bangsa kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani di seluruh tanah air ini Tuhan. Sampai ke pelosok-pelosok desa juga Tuhan yang memberkati Tuhan. Terima kasih Engkau mencukupkan semua kebutuhan. Bahkan gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau terus menolong. Supaya gereja-gereja-Mu juga terus menjadi berkat di tengah-tengah situasi bangsa pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menerima berkat. Mari kita bersama-sama berdoa, kita mengangkat tangan kita. Kami mengangkat tangan kami dan kami menadahkan tangan kami, hati kami, hidup kami. Karena kami tahu Engkau adalah Bapa yang selalu siap dan ingin untuk memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan persekutuan Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menyertai kami dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Setiap hari sampai Engkau datang menjemput setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu yang percaya Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangannya di rumah. Kita naikkan pujian ini, katakan sebab Dia baik. Haleluya. Amin. Yesus Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gurun dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari sama-sama katakan.
kita, amin. Untuk itu kita mau menari lagi lebih buat Tuhan kita, haleluya. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Oh, karena Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari.